Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran matematika, yaitu mengenai materi barisan dan deret aritmatika. Perkenalkan, nama saya Alfiana Sipa Permata, NPM 222151001. Nah, mari kita mulai ya untuk pembelajarannya. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu ada penyampaian tujuan, kemudian peta konsep, pendahuluan, materi, contoh soal, dan juga nanti di akhir akan ada kuis. Nah, oke. Untuk yang pertama yaitu mengenai tujuan. Nah, tujuan dari materi barisan dan aritmatika ini yaitu teman-teman semuanya setelah mengikuti pembelajaran kali ini diharapkan dapat memahami penjelasan dan bentuk umum dari barisan aritmatika dan terampil dalam menentukan unsur ke-n dari suatu barisan aritmatika dan jumlah dari suku pertama dalam deret aritmatika. Nah, oke. Kita kembali lagi ke menu yang awal. Selanjutnya ada peta konsep. Nah, bisa teman-teman lihat untuk peta konsepnya. Di sini ada dua submateri, yaitu ada barisan aritmatika dan deret aritmatika. Untuk penjelasan lebih lanjut dan juga mengenai rumusnya, kita akan bahas lebih mendalam di nanti pada bagian materi. Nah, selanjutnya ada pendahuluan nih. Sebelum kita masuk ke materi, tentunya harus ada pemanasan terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya. Jadi di sini saya menambahkan pendahuluan untuk di awal pembelajaran. Nah, kita klik untuk pendahuluannya. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini ada permasalahan. Bisa teman-teman cermati yang mana di situ terlihat ada gambar, dan di sana juga ada keterangan bahwasannya ini merupakan banyak kursi dari tiap baris pada gedung pertunjukan seni. Jadi gambar ini menunjukkan adanya pertunjukan seni dan tampak pada gambar tersebut itu diberikan keterangan bahwa di barisan pertama itu terdapat kursi sebanyak 20, kemudian di baris kedua itu ada kursi sebanyak 24, dan di barisan ketiga ada kursi sebanyak 28, di barisan keempat ada 32, dan di barisan kelima ada 36. Nah, gimana sih kalau kita menghitung barisan ke-15? Ayo, teman-teman ada yang bisa menjawab gak? Bagaimana caranya kita menghitung jumlah kursi pada barisan ke-15? Nah, kita lanjut. Nah, permasalahan yang tadi diberikan itu merupakan salah satu dari penerapan atau permasalahan yang bisa diselesaikan dengan barisan aritmatika, teman-teman. Lalu, apa sih barisan aritmatika itu? Oke, karena tadi kita sudah melaksanakan pendahuluan, yaitu adanya pertanyaan pemantik yang tadi sudah diberikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang ada pada barisan aritmatika ini. Kita langsung aja ke menu materi. Nah, untuk barisan aritmatika itu, barisan aritmatika itu merupakan barisan bilangan yang memiliki selisih sama antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Selisih ini bisa disebut dengan bedaan jadi. Seperti yang tadi di pendahuluan itu kan ada pertanyaan bagaimana sih cara kita menentukan barisan jumlah kursi dari barisan ke-15. Nah, cara menentukan kursi tersebut kita bisa menghitungnya dengan konsep barisan aritmatika, teman-teman. Jadi kan tadi beda setiap barisnya itu sama. Jadi karena beda antar barisnya itu sama, kita bisa menentukan baris-baris selanjutnya itu dengan menggunakan konsep dari barisan aritmatika. Di sini ada contoh nih, teman-teman. Di situ ada barisan aritmatika yaitu 1, 3, 5, dan 7. Nah, kenapa barisan tersebut disebut barisan aritmatika? Karena beda antar sukunya itu sama, yaitu bedanya 2.
itu misal di barisan keduanya kan 3, barisan pertamanya 1, berarti kita tinggal kurangi. Untuk selisihnya itu adalah 3 dikurangi 1, yaitu sama dengan 2. Begitupun beda-beda selanjutnya itu akan sama. Karena itulah barisan tersebut disebut dengan barisan aritmatika. Nah, selanjutnya untuk memudahkan teman-teman semuanya dalam menghitung barisan aritmatika, di sini ada rumus dari suku ke n barisan aritmatika. Jadi jika teman-teman ditanyakan untuk misal barisan ke-16, nah teman-teman bisa menghitung barisan tersebut dengan menggunakan rumus yang ada di dalam pembelajaran kali ini. Nah, untuk rumus barisan aritmatika tersendiri, yaitu rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1, di mana untuk UN ini adalah suku ke N atau suku yang nanti biasanya ditanyakan. Kemudian di sini ada A, A-nya itu merupakan suku pertama. Misal di barisan aritmatika yang di samping itu, di sini kan ada yang ini kan contoh. Misal, di sini suku pertamanya adalah 1. Nah, kemudian N dikurangi 1. N-nya itu merupakan nomor suku. Jadi, misal nanti yang ditanyakannya itu adalah barisan ke-16. Jadi, N-nya itu merupakan 16. Kemudian, B-nya itu adalah selisih antar suku. Jadi, selisih suku kedua dan suku pertama. Begitupun suku ketiga dan suku kedua. Seperti itu, teman-teman. Oke, itulah sedikitnya mengenai pengertian dari barisan aritmatika dan juga dari rumusnya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke menu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dari barisan aritmatika. Nah, di sini ada contoh, yaitu tentukanlah suku ke-15 dari barisan negatif 15, negatif 11, negatif 7, negatif 3, dan selanjutnya. Di sana untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu teman-teman apa yang diketahui dalam soal. Yang diketahuinya yaitu ada A-nya, atau A itu apa tadi teman-teman? Nah, A-nya itu merupakan suku pertama, yaitu negatif 15, dan untuk bedanya, yaitu kita tinggal kurangi maksudnya suku kedua dikurangi dengan suku pertama, yaitu negatif 11 dikurangi dengan negatif 15, itu sama dengan 4 untuk bedanya, atau selisih antar sukunya itu adalah 4. Dan yang ditanyakan, kemudian N-nya itu atau nomor sukunya itu adalah 15, dan yang ditanyakannya itu adalah U15. Jadi, berapa sih suku ke-15 dari barisan tersebut? Nah, kemudian selanjutnya ada jawab. Nah, karena barisan tersebut merupakan barisan aritmatika, kita ingat nih bahwa tadi rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, kita tinggal mensubstitusikan apa yang tadi diketahui dalam soal tersebut. Misal, berarti UN-nya itu adalah U15 sama dengan suku pertamanya itu kita substitusikan negatif 15 ditambah N atau nomor sukunya itu adalah 15 dikurangi dengan 1 dikali dengan 4, yaitu beda. Nah, jadi kita lakukan perhitungan, jadi didapat untuk suku ke-15 yaitu adalah 41. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya suku ke-15 dari barisan tersebut adalah 41. Nah, selanjutnya di sini ada juga contoh soal yang kedua, di mana untuk contoh soal yang kedua ini, yaitu Rudi menabung di bank dengan selisih kenaikan nominal uang yang ditabung antar bulan itu tetap. Jika pada bulan kelima nominal uang yang ditabung adalah 70.000, dan pada bulan ke-9 Rudi menabung sebesar 90.000, berapa rupiah sih selisih nominal uang yang ditabung antar bulan, dan tentukan berapa rupiah uang yang ditabung Rudi untuk pertama kalinya. Seperti biasa teman-teman, untuk menyelesaikannya, kita yang langkah pertama yaitu kita menulis yang diketahui dulu dalam soal. Yang pertama, di sana terlihat bahwa ada bulan kelima nominal uang yang ditabung itu 70.000. Nah, jadi berarti suku kelima itu adalah 70.000, kita tulis U5-nya sama dengan 70.000. Kemudian
pada bulan ke-9 berarti U9-nya itu adalah sama dengan 90.000. Nah, kemudian kita tulis kembali yang ditanyakannya, yaitu yang pertama yang ditanyakannya itu adalah berapa sih selisih nominal uang yang ditabung antar bulan. Kemudian yang kedua yaitu berapa rupiah uang yang ditabung Rudi untuk pertama kalinya. Nah, soal ini cukup rumit ya teman-teman, karena kita tidak bisa langsung mensubstitusikannya kepada rumus yang tadi ditanyakan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, oke, kita langsung aja ke penyelesaian untuk soal ini. Nah, untuk penyelesaian soal pertama yaitu mengenai selisih nominal antar bulannya itu, di sini kita membuat persamaan terlebih dahulu. Jadi kita misalkan sehingga untuk permisalannya itu menjadi A5 sama dengan A1 ditambah 4B dikurangi 70.000, kemudian A9 sama dengan A1 ditambah 8B dikurangi 90.000. Nah, kemudian kita kurangi kedua persamaan ini menjadi A1 ditambah 8B dikurangi A1 ditambah 4B sama dengan 90.000 dikurangi 70.000, itu menghasilkan 4B sama dengan 20.000. Jadi B-nya itu adalah sama dengan 5.000. Nah, setelah kita jadi kesimpulannya, setelah kita melakukan perhitungan, yaitu didapat bahwa selisih nominal uang yang ditabung per bulannya itu adalah sebesar Rp5.000. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya mengenai tentukan berapa rupiah uang yang ditabung Rudi untuk pertama kalinya. Nah, untuk menentukan nilai ini kita tinggal mensubstitusikan nilai B yang sudah tadi kita cari, yaitu sebesar 5.000 ke salah satu persamaan, yaitu misal yang persamaan pertama A5 sama dengan A1 ditambah 4B, yaitu A5-nya 70.000, kemudian A1 atau U1-nya yang kita tanyakan 4 kali B yaitu 5.000. Kita lakukan perhitungan sehingga 70.000 sama dengan A1 ditambah 20.000. Kita lakukan perhitungan sehingga didapat untuk A1-nya atau U1-nya itu sama dengan 20.000. Nah, jadi uang yang ditabung Rudi untuk pertama kalinya itu adalah sebesar 50.000. Nah, itulah dua contoh soal dari penerapan barisan aritmatika. Nah, untuk selanjutnya tidak afdol rasanya karena tadi kita sudah membahas materi, kemudian ada juga contoh soal, tidak afdol rasanya kalau kita tidak ada kuis, teman-teman. Nah, jadi kita akan melaksanakan kuis. Kuisnya itu terdiri dari 3 soal, ada level 1, level 2, dan level 3. Nah, soal ini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Misal level 1 itu tingkatnya lebih mudah, kemudian level 2 sedang, dan level 3 itu sedikit lebih rumit, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke menu. Sudah siap, teman-teman, untuk melaksanakan kuis? Nah, kuis teman-teman sudah siap? Oke, karena sudah siap, kita langsung mulai untuk kuisnya. Nah, ini untuk soal level pertama. Kira-kira apa nih jawabannya, teman-teman? Oke, kita coba yang C ya. Apakah benar jawaban teman-teman itu C? Ya, ternyata jawabannya salah, teman-teman. Kita kembali lagi ya. Oh, teman-teman mau coba yang A? Boleh. Wah, ternyata masih salah nih. Oh, ada yang menjawab B. Kita lihat ya jawaban yang B. Wah, jawabannya ternyata benar. Nah, karena jawabannya benar, apakah teman-teman mau melihat penyelesaiannya? Oke, kita next. Kenapa jawaban B itu merupakan benar? Nah, di sini ada jawabannya ya teman-teman, bisa teman-teman lihat, diketahui, ditanyakan, dan juga penyelesaiannya, sehingga menghasilkan untuk jawaban level 1 ini, yaitu adalah B, negatif 4 dan negatif 19. Oke, kita next ke kuis nomor 2. Nah, silakan teman-teman untuk dikerjakan. Oh, ada yang sudah? Oke, ada yang sudah berapa? Oke, kita cek jawaban untuk nomor A. Ya, salah teman-teman.
Apakah ada yang mau mencoba kembali? Oke, jawaban nomor D katanya. Yeay, benar untuk jawaban D. Kita lihat ya, untuk penyelesaian soal dari level 2 ini. Nah, seperti itu ya jawabannya. Jadi yang benar untuk level 2 ini adalah D, yaitu 68. Oke, kita next ya teman-teman ke soal nomor 3. Oke, kita coba ya jawaban nomor C. Wah, ternyata langsung benar jawaban teman-teman semuanya. Oke, next kita cek untuk penyelesaiannya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, dan bisa teman-teman catat juga untuk penyelesaian dari soal nomor ini. Jadi disimpulkan bahwa yang benar adalah C, seperti yang tadi teman-teman sudah jawab, yaitu sepanjang 16 km. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Oke, berakhirlah sudah sesi pembelajaran kita hari ini mengenai barisan aritmatika. Stay tune di video part 2-nya, yaitu mengenai deret aritmatika. Sampai jumpa di video part 2-nya teman-teman.